Aldi Tabroni Safrizal. Sudah 2 tahun kelas 10 dan 11 menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013 karena masih adaptasi. Dari segi kompetensi guru bahasa Arab lebih kepada qawaid. Dari segi kalam sedikit kurang, tapi sedikit dilatih. Akan tetapi, kami memiliki program berbahasa telah terlaksana 1 semester. Bahasa Arab dan bahasa Inggris, baik itu guru maupun siswa. Di Madrasah Aliyah yang S1 Bahasa Arab, ada 5 orang, ada yang melanjutkan S2-nya Bahasa Arab, dan di MTS itu lebih banyak lagi. Keadaan siswa di sini karena nuansa Salafi, tapi ada sekolahnya, dan di sekolah juga sudah menunjang dalam kemampuan kalam. Yang mana di Salafi umumnya qawaidnya sudah mahir, seperti kitab Imriti Alfiyah, dan lain-lainnya. Jadi otomatis dari segi qawaid unggul, akan tetapi bagaimana mereka menggunakan qawaid ketika kalam, maka ketika percakapan, mereka kebingungan dalam menggunakan qawaidnya. Dari segi sarana, prasarana pembelajaran sudah mencukupi, mendukung, seperti audio di kelas, infokus, akan tetapi belum ada lab bahasa. Mencoba lebih fokus kepada kalam dengan cara menerjemahkan dulu, kemudian mereka ditugaskan untuk menghafal mufrodat. Ketika pembelajaran, disisipkan kalam. Arena qawaidnya di pesantren sudah mahir, jadi ditekankan bagian kalamnya. Jadi mengaplikasikan qawaidnya saja pada kemampuan kalamnya. Kami mengambil materi di LKS, di media sosial, dan lain-lain, agar ada unsur-unsur pembelajaran dan kekiniannya, agar mahasiswa nyaman dalam pembelajaran. Kami menggunakan modul bukan RPP lagi. Kita mempersiapkan sebelum pembelajaran awal dimulai, ada pertemuan dulu antar guru-guru bahasa yang dipimpin oleh kurikulum sendiri, karena kurikulumnya S1 Bahasa Arab, yang mana perencanaan-perencanaannya diperhatikan. Setiap guru mempunyai kreativitas dalam membuat modul ajar. Untuk teknisnya, tergantung gurunya itu sendiri bagaimana. Jikalau qawaid dijelaskan dulu teorinya, selanjutnya praktek. Jikalau kalam prakteknya, yang diperbanyak teorinya sedikit. Istimewa baru ada 2 pertemuan, pembelajarannya mendengarkan dulu dari audio, selanjutnya mengajak anak untuk menjawab pertanyaan A, B, C, D. Maharah, kitabahnya sedikit kurang karena untuk pembelajaran. Kami menekankan pada penghafalan mufrodat terlebih dulu, karena mufrodat merupakan hal yang utama untuk berbahasa. Bisa berbentuk pekerjaan rumah, bisa di tempat. Dulu wajib untuk membeli soal, sekarang diperbolehkan untuk membuat soal. Karena peserta didik banyak komplain mengenai perbedaan ketika pembelajaran dan soal ulangan. Faktor pertama itu, mereka merasa tertekan ketika pembelajaran. Sedangkan jika mereka merasa enjoy, tenang, mereka akan mudah dalam meresap materi pembelajaran. Faktor kedua, mereka adalah gen alfa, yang mana menginginkan dalam segala hal praktis. Maka kita sebagai guru, kita harus mencari cara
agar mereka bisa paham. Sebenarnya jika berbicara hasil itu relatif, karena berbagai peserta didik beda-beda kesukaannya. Ada yang terpaksa, ada yang suka bahasa Arab. Jadi dalam tingkatan sedang, ke tahap berkembang, untuk Kemenak harusnya bahasa Arabnya itu dikhususkan kepada sifatnya, aplikatif dan teoritis. Karena bahasa itu berbicara kebiasaan. Harusnya tiap sekolah dan pesantren, kurikulum memberikan kebebasan untuk membuat modulnya. Untuk guru, jangan terpatok pada satu, tapi harus berkembang dalam menyiapkan pembelajarannya, dalam artian harus inovatif. Sekian, dan terima kasih.